Untung aja gue bisa lolos dari si aki-aki itu. Pangeran. Saya nyerah, Ki. Aki mau ngelatih saya catur, ya, congklak, engklek, apa terserah deh. Aduh, saya nyerah, Ki. Aduh. Sekarang pangeran harus mengikuti kamu. Aki mau ngajak saya latihannya di sini. Benar, pangeran. Untuk gerakan awal, pangeran harus mengamati gerakan hamba. Doki, saya tuh malas, saya nggak suka kayak gini-ginian. Bah, yang gue cabut. Bleh. Ini pasti si Sukman. Ya, Sukma, gue bilangin sama lu ya, lu ini ada di dalam tubuh gue. Jadi lu harus ikutin apa yang gue mau. Udah gue bilangin. Bagus. Begitu, pangeran. Dengan membasuh muka dan badan dengan air sungai, pangeran akan lebih segar dalam mengikuti latihan. Gara-gara si Sukman. Mari kita mulai latihannya. Mana pangeran ya? Ani, lihat pangeran nggak? Enggak. Ya udah, makasih ya. Kan, kenapa dari tadi pangeran nggak kelihatan ya? Mana ya dia? Jangan-jangan kenapa-kenapa lagi sama dia. Nyariin si Tengil itu. Kok kamu tiba-tiba ada di sini, Anjani? Katanya kakak udah gak peduli lagi sama pangeran. Kok masih nyariin sih? Anjani, kakak kan udah sering bilang sama kamu, semua santriwan dan santriwati yang ada di sini kakak anggap saudara. Jadi semua harus kakak pikirin. Bukan pangeran doang kok yang kakak pikirin. Jadi kakak tinggal dulu ya, kakak mau nyuci pakaian. Assalamualaikum. Aduh, Aki, seenaknya aja sih. Aduh,
pikir gak sakit, biar daun juga. Hah? Kalian berdua tuh doain banget sih ngagetin. Cie, Man. Ya. Anjani cemburu nih. Kalau Aida nyariin pangeran. Roman-romannya suka ya sama pangeran ye. Pemirsa, apakah seorang Mbak Anjani yang kelakuannya kadang-kadang kayak laki-laki, jago silat, suka nangkring di atas pohon? Bisakah dia jatuh cinta dengan Mas Pangeran? Masih dalam acara Galang-Galang Show, kita langsung tanyakan saja kepada orangnya. Silakan dijawab. Kalian berdua mau tahu jawabannya? Hah? Kalian berdua jangan kabur! Aki, nggak kena. Aduh, Aki, aduh. Aki, emang dipikir enak muter balik kayak gitu? Hah? Aduh, Aki udah Aki. Udah ya Ki ya. Baiklah, latihan untuk hari ini kita sudahi. Kita lanjutkan besok pagi. Gitu dong. Aduh, capek nih. Pangeran, hamba akan membawa pangeran ke pesantren. Maaf pangeran, untuk sementara pangeran bisa istirahat di sini. Selanjutnya kita lanjutkan latihan. Aduh. Lama-lama kebiasaan juga ngeliat si kakek berubah jadi harimau. Nggak serem-serem amat. Aduh. Lama-lama gue bisa gila di pesantren ini. Rasanya pengen pergi dari sini gue. Semakin lama aku berada dalam wujudku yang sekarang, maka kekuatanku akan semakin mudah melemah. Aku harus cepatnya memasuki raga cucu Prabu Siliwangi. Kembang, saat ini pesantren terlalu rumit untuk kita masuki. Sebaiknya kita mencari pusakaku yang lainnya. Apapun perintah Raden, pasti akan aku turuti.
pisangnya Mas Adipati ya? Lu nyolong kagak bilang-bilang ya? Iya. Oh, semoga aja dia nggak tahu. Bete gue di sini. Mendingan gue pergi dari sini. Gak ada orang. Kamu senak-enaknya teriak di muka saya. Emangnya muka saya kayak toa masjid apa? Ya gimana gue gak teriak? Pas gue lihat mukanya pipi semua. Kamu tuh emang sembarangan kalau ngomong ya. Herannya sama gue. Lihat nih jurus saya nih. Ya lah jurus gitu doang. Jurus ular memangsa elang. Alah ular kadut aja lo. Sini lo. Ayo. Balik. Tahu. Tap. Kok kamu rapi banget? Hah? Bawa tas lagi pakai sepatu. Wah, saya tahu nih. Hah, kamu mau kabur ya? Mau kabur dari pesantren? Jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Jangan. Tak ada yang dengar. Gua ketahuan lagi. Jangan asal ngomongnya. Jadi benar, kamu mau kabur dari pesantren ini? Iya. Kenapa emang? Pangeran mau kabur dari pesantren. Kalau dia kabur, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau telah ijabah doa hamba ya Allah. Alik ya? Semut rang-rang akhirnya pergi dari pesantren ini ya Allah. Setelah berminggu-minggu doa munajat kepadamu ya Allah. Alhamdulillah dikabul juga doa hamba. Alhamdulillah ya Allah. Semut rang-rang kabur dari pesantren. Lu kenapa sih? Hah? Lagi kemasukan lo? Hah? Stres lu kenapa sih gak suka banget sama gue kayaknya? Oh, enggak. Saya mulai suka kok sama kamu, ya. Angkot jauh banget lagi nih. Naik apaan gue ya? Yang. Stop. Mau kemana? Main. Boleh nggak anterin kakak dari angkot di depan situ? Ayo. Ayo. Yaudah. Sini, biar gue yang nyetir. Nih, belakang. Nih, pakai. Yuk. Hari ini pangeran meninggalkan tempat ini. Ngeng. Aku yakin pangeran pasti kembali. Naik sepeda hujan. Ngeng. Apa yang sudah terjadi, Nak? Orang tua saya ditangkap sama penjahat di desa kami. Saya dan adik saya berhasil melarikan diri. Tolong saya di sana. Tolong orang tua saya. Kananda kenapa? Kananda! Kananda bangun! Siapa namamu, Nak? Pramesti. Pramesti. Tunjukkan di mana desamu.
Resti, kenapa kamu kembali ke sini lagi, nak? Sekarang kamu cepat pergi dari sini, cepat. Ayo pergi, selamatkan diri kamu cepat. Adinda tidak mau pergi tanpa ayahanda dan ibunda. Jangan, kamu harus pergi. Bisa nak, tidak usah bantu kami. Cepat pergi dari sini. Aku akan membebaskan kalian. Kalau kamu berani melepaskan mereka, kami nggak akan segan-segan menghabisi kamu. Bukankah mereka warga desa ini? Sama seperti kalian. Lalu kenapa kalian membiarkan mereka terikat seperti itu? Sabu Jagat menangkap mereka karena mereka berani melawannya. Siapa kamu? Berani-beraninya melepaskan sandraku? Aku hanya seorang pengembara yang sedang melintas di sini. Pengembara? Nasibmu benar-benar sial karena nyawamu akan habis di tanganku hari ini. Apa yang sudah terjadi, anakku? Ada pengembara yang berani melawan orang-orang suruhanku di desa Segana, Ayahanda. Kembang, datangi desa itu dan cari tahu siapa pengembara yang berani menggagalkan rencanaku. Akan segera aku laksanakan, Raden. Siapa pengembara itu? Singa Jaya dan kawannya sudah tak berdaya. Ayo kita habisi mereka. Hentikan! Kisanak, kenapa Kisanak menghentikan kami? Singa Jaya sudah memeras dan membuat kami menderita. Dia pantas mendapatkannya. Jangan mengikuti hawa nafsu kalian. Karena itu tidak ubahnya sama kalian seperti mereka. Mereka memang sudah membuat kalian menderita. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan kalian. Agar mereka sadar dan kembali ke jalan yang benar. Aku bisa merasakan ada seseorang di balik perbuatan kalian ini. Sekarang katakan, siapa yang menyuruh kalian? Siliwangi. Jadi ternyata dia pengembara itu. Aku harus mencegah orang-orang bayaran itu agar mereka tidak mengetahui siapa identitas Raden Mahesa yang sebenarnya. Katakan, siapa orang itu? Dan aku akan mengampuni kalian.
kok kamu ada di sini? Bapak cariin dari tadi. Ya udah, jangan nangis, ayo. Iman, Rojali. Pangeran mana? Kenapa dia tidak sholat? Gini Pak Kiai. Dari tadi Mas Pangeran itu nggak ketok Pak Kiai. Rojali sama Iman itu tadi mau ngajakin sholat bareng. Cuman pangerannya kagak ada, udah dicariin di mana-mana. Ya sudah, tolong cari pangeran ya. Pangeran, Mama kangen sama kamu. Jakarta! Pangeran? Salam! Wuhu! Mas Bang! Mama! Pangeran! Mama! Anak Mama! Ada anak Mama pulang. Sebentar, kamu kenapa kesini? Bukannya kamu harusnya itu pesantren? Aduh, pangeran tuh nggak suka di sana, nggak pangeran banget. Pangeran lama-lama di sana tuh bisa stres, bisa gila. Pokoknya pangeran akan di sini. Tapi ingat, jangan bilang-bilang sama papa. Kalau papa tahu pangeran balik lagi ke sini, pasti pangeran dikirim lagi ke pesantren. Iya, please. Iya, gitu ya. Ya udah, Mama nggak akan ngomong sama Papa kalau kamu pulang. Gue pulang. Loh, Mas Adipati, nape jadi duduk enak di mari? Pan kata Pak Kiai kita harus nyari pangeran. Layo Mas, ayo toh. Udahlah, kalian santai-santai aja kayak saya di sini. Kamar gue. Ya ampun, Bulin, gue kangen banget sama lo. Bantal, ya ampun. Sekarang yang bikin nikahin kita. Kita akan tidur bareng-bareng. Mendingan, Man, kamu bikinin saya teh panas. Ya, kok malah bercanda sih? Mas, serius. Mas Adipati itu sebenarnya tahu nggak Mas Pangeran itu ada di mana? Ya jelas tahu lah. Saya itu kan senior kalian. Emangnya pangeran ada di mana? Ini enak banget nih makanan Mama. Baru kali ini gua makan. Wah, ini kalau pakai sambelnya aja makin enak lagi nih. Ma, tas saya taruh ruang kerja saya, Ma. Apa nih? Kenapa pakai pulang sih? Assalamualaikum. Ma? Mama? Makanan siapa ya? Kamu mau tahu banget? Tanya lagi dong. Mas Adipati, pangeran ada di mana?
Saya lagi rendem di ember hijau. Mas Adipati, emang ini pangeran cucian kotor apa? Pak? Pak? Aduh. Ya, halo? Loh, kan tinggal dijalanin aja. Laksanain seperti biasa dong. Oke, gitu aja susah. Bapak sudah pulang? Nanti dia marah apa-apa. Loh, masa itu? Apa? Sudah pulang? Ya pokoknya dikoordinasiin sama pimpinan setempat. Selebihnya biar saya mutusin, ya. Nanti saya hubungin lagi. Makanan siapa? Ini Mama yang makan. Tadi coba-coba masakan Mama. Enak loh. Papa mau coba? Enggak, ntar aja gampang. Papa cuma merasa seperti ada sesuatu. Cuma Papa bingung. Pak, nggak ada apa-apa kok. Itu cuma perasaan Papa aja. Mendingan sekarang Papa duduk santai biar Mama bikinin teh buat Papa. Iya, iya. Sampai kapan kamu akan menjadi budak, Kembang? Apa bedanya Mahesa denganmu? Yang juga bisa dikalahkan oleh bocah ingusan itu. Apa yang kamu pikirkan, Kembang? Raden, Sepertinya kamu memikirkan sesuatu. betul sekali, Raden. Aku memang sedang berpikir bagaimana caranya aku bisa terus mengabdi padamu. Sementara keinginanmu saja belum bisa aku penuhi. Semoga saja pemikiranmu itu sesuai dengan ucapanmu. Tentu saja, Raden. Walaupun sekarang ini aku sedang bingung. Bagaimana caranya aku bisa menaklukkan bocah ingusan itu? Tapi Raden tidak usah khawatir. Aku akan terus mencari cara agar bisa mempersembahkan pangeran kepadamu. Maaf, Raden. Apa Raden punya cara agar aku bisa lebih mudah untuk meringkus bocah ingusan itu? Bukankah kamu pernah melanggar cara yang aku berikan, Kembang? Itu artinya kamu meragukan kehebatanku. Perlu kamu ketahui, Kembang. Setiap kali aku berhadapan dengan pangeran, aku berusaha untuk mengalah. Maafkan aku, Raden. Tidak sedikit pun aku... Cukup, Kembang. Aku tidak ingin dengar alasanmu. Cukup laksanakan perintahku dengan baik. Baik, Raden. Perut gue sakit. Lagian si Papa coy, timingnya tuh pas banget. Setiap gue makan, dia nongol. Gue makan, dia nongol. Udah gak tahu apa gue lapar. Sampai sakit nih perut gue. Hentikan perbuatan jahat kalian. Cari mati lo, minggir nggak? Aku tidak akan menyingkir sampai kalian mengembalikan motor itu kepada pemiliknya. Banyak bacot nih bocah.
Ayo, hajar! Bang, makasih ya bang. Abang udah nyelamatin nyawa saya. Makasih banget ya bang ya. Aman kayaknya. Siapa tuh? Hah? Mau kemana, Pak? Ada sesuatu yang jatuh di dapur. Papa periksa dulu ya. Tapi Mama nggak dengar apa-apa tuh, Pak. Udah, mendingan Papa lanjutin kerjanya Papa. Nah, nggak ada salahnya kan kalau dicek dulu. Jadi kalau ada apa-apa, kita jadi tahu, ya? Tapi Pak... Udah. Udah, biarin ya. Ini siapa yang baru makan? Mungkin Jamal, Pak. Jamal? Oh, sekarang begitu kelakuan dia. Bagus banget orang itu ya. Udah tahu Simba lagi nggak ada. Bukannya beres-beres kalau habis makan, seenaknya aja. Biar Papa tegur dia. Papa nanti aja, Pak. Nanti aja. Nah, kalau nanti udah keburu lupa nih. Ini udah jadi kebiasaan dia. Biar Papa tegur sekarang. Mal! Pa. Aduh, Pangeran, kamu itu bikin kaget Mama aja seperti jantung. Aman, Mah. Kamu cepetan masuk kamar. Jamal! Jamal! Iya, Pak. Sini! Iya, Pak. Ada apa, Pak? Bagus kelakuan kamu ya. Udah kayak raja kamu sekarang ya. Seenak-enaknya aja setelah perut kenyang kamu tinggalin piring kotor begitu aja tanpa kamu bawa ke dapur lalu kamu cuci. Saya baru selesai sholat, Pak. Saya tidak makan. Kamu mau bercanda sama saya? Itu piring kotor masih ada di atas meja makan saya. Itu bukan saya, Pak. Saya tidak pernah makan di situ, Pak. Saya selalu makan di belakang, Pak. Lalu kalau bukan kamu yang makan siapa? Kucing tetangga? Atau jin? Sumpah, Pak. Di sini ada jin. Pak, sudah, Pak. Enggak, Mam. Papa ini masih penasaran. Kalau bukan Jamal lalu siapa? Diam, Mam. Kamu minta dipecat kamu. Ini gawat. Dan nggak satu, Pak. Jangan-jangan di sini ada maling, Pak. Soalnya saya dengar ada desas-desus mengatakan apabila maling itu makan di rumah korbannya, maka semua penghuni rumah bakalan dinotis, Pak. Sampai nggak sadar. Jamal, kamu itu jangan macam-macam. Buktinya kita semua sadar. Tapi, Mam, apa yang dibilang sama Jamal ada betulnya juga. Papa tuh ngerasa baru sadar ketika Papa dengar bunyi. Ada sesuatu yang jatuh di dapur, ya kan? Itu, Pak. Jangan-jangan hipnotis itu malingnya gagal, Pak. Makanya bunyi, kan? Saya nggak mau tahu. Ronda. Baso. Kok baso? Ini Pak Kiai kenapa ya? Kok tiba-tiba nyuruh kita semua pada ngeronda? Perasaan pesantren aman-aman aja. Ronda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaget ya, Mas? Terkejut. Hampir sepingsan. So aja lebay deh. Kamu ngapain malam-malam di sini? Hah? Sendirian lagi. Ngapain? Aku mau jaga pesantren. Aduh, Anjani, kamu jangan yang aneh-aneh deh. Kamu itu kan perempuan. Kalau kamu ikut ngeronda, nanti saya yang dimarahin sama Pak Kiai. Aduh. Kenapa? Kan aku juga penghuni pesantren ini. Ngejaga pesantren ini berarti kewajiban aku juga dong.
Yaudah sih sini ya. Sini. Pokoknya aku mau ikutan keliling ronda. Titik gak pakai koma. Kalau sampai Mas Adipati ngelarang. Tahu kan nih kalau rasanya kena di muka? Iya, tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ronda. Aduh. Rupanya mereka sedang melakukan penjagaan di pesantren ini. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa sih? Muka si jelek itu ada di mana-mana. Raden, aku tidak melihat ada tanda-tanda cucu Siliwangi itu di pesantren. Bagus. Jika pangeran tidak ada di pesantren, itu artinya Maung Bodas pun tidak ada di sekitarnya. Kita bisa leluasa mencari keberadaan pusaka.